Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas. Dopokan seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya Ratna Anggi Puspitosari akan memandu pada acara Dopokan Putri Domas pada hari ini. Baiklah sahabat sehat RSUD Banyumas, pada acara Dopokan Putri Domas hari ini kita akan membahas tentang Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Dan narasumber kita pada pagi hari ini telah hadir Dr. Darmajati SPGK. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinis di RSUD Banyumas. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak. Apa kabar dokter? Baik. Selamat Hari Gizi. Selamat Hari Gizi. Hari ini ya. Gizi. Terima kasih dokter atas waktunya, telah meluangkan waktu di sini dok, di dalam kesibukan dokter. Dokter, baik, pada hari ini kita akan membahas terkait Hari Gizi Nasional yang ke-64 dok. Kebetulan tema di tahun ini itu tentang MPASI, kaya protein hewani cegah stunting. Jika berat badan tidak naik, segera periksakan ke dokter di puskesmas dok ya. Perlu kita ketahui ya sahabat sehat RSUD Banyumas bahwa prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI di tahun 2022 adalah sebesar 21,6%, sementara untuk target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah sebesar 14%. Nah, ini merupakan masih PR besar ya dok buat kita, karena penanganan stunting ini membutuhkan lintas sektor ya dok ya. Kemudian langsung saja ya dok ya, mengenai tema tadi ya, MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Bila berat badan tidak naik, segera periksa dokter di puskesmas. Nah, ini yang dimaksud dengan BB tidak naik itu yang bagaimana dok? Dan sehingga orang tua itu harus waspada terhadap BB anak yang tidak naik, seperti itu dok. Oke, terima kasih Mbak Agit. Jadi berat badan tidak naik, kalau paling gampang itu kita akan melihatnya di KMS. KMS itu adalah cara yang paling mudah buat masyarakat kalau kita mau melihat apakah terjadi kenaikan berat badan atau tidak pada anak-anak balita kita. Yang harus dipahami bahwa setiap kali dilakukan penimbangan tiap bulannya itu harus diplotkan dulu di grafik KMS itu. Sebenarnya di dalam buku KMS kan sudah diterangkan, di dalam buku KMS itu diterangkan apabila 2 kali pemeriksaan berat badannya tetap terus, maka harus segera konsultasi atau terjadi penurunan. Kenapa? Kalau misalnya, jadi kita tidak boleh melihat oh itu masih di garis hijau, masih di warna hijau atau di warna kuning. Kalau misalnya masih kita beranggapan warna hijau kuning itu dianggap biasa-biasa saja, tidak perlu perhatian, maka suatu saat tidak adanya kenaikan berat badan itu akan mencapai di warna kuning dan akhirnya di garis merah. Oleh karena itu makanya 2 kali pemeriksaan tidak ada kenaikan berat badan, maka harus segera dilakukan intervensi. Oleh karena itu anjurannya harus ke paling dekat adalah di puskesmas dulu gitu ya, supaya bisa dipantau atau diintervensi lebih dulu di puskesmas, karena yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah di puskesmas. Jadi sebaiknya memang penimbangan itu kan dilakukannya di posyandu. Nah, kader itu harus diberitahu bahwa yang penting bukanlah warna hijau atau kuning, tetapi ada tidaknya kenaikan berat badan. Apabila tidak ada kenaikan berat badan, maka harus segera memberitahu kepada bidan yang ada di wilayah posyandu itu supaya segera memberitahu ke puskesmas gitu loh ya. Atau kalau tidak, si ibunya diminta untuk langsung ke puskesmas.
gitu Iya. Mbak. Oh begitu nih dok. Tadi kan untuk berat badan yang tidak naik ya dok. Nah ini kalau ada pertanyaan dok, berat badan naik tapi tidak sesuai dengan KBM dok, kenaikan berat badan minimal di KMS itu bagaimana dok? Apakah itu kita sebagai orang tua juga harus waspada juga atau bagaimana? Ya memang harus waspada, cuman ada beberapa kasus misalnya seperti ini. Bayi itu lahir dengan prematur. Oh, iya. Lahirnya pasti tidak sesuai dengan harapan. Iya, betul. Di dalam perkembangannya juga dia juga tidak mungkin sesuai dengan berat badan minimal sesuai dengan usianya, gitu loh ya. Tetapi kalau dilihat grafiknya itu dia naik terus, maka waspada, tetapi itu masih ya tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan dia tidak ada kenaikan berat badan. Oh seperti itu, nggih. Jadi memang pokoknya untuk diperhatikan adalah lihat grafiknya. Grafiknya, ya. Iya. Grafik itu informasi yang paling gampang buat kita karena itu bentuknya gambar. Nggih. Setiap kali penimbangan harus diplotkan begitu. Jadi para ibu sebaiknya harus meminta supaya timbangan anak saya diplotkan di grafik itu, sehingga nanti akan terlihat trennya, apakah dia naik atau tidak. Oh seperti itu. Tadi yang disampaikan juga ya dok, untuk yang prematur tidak bisa disamakan dengan anak yang lahir sesuai usia, dan mungkin di KMS-nya juga berbeda plotnya ya dok ya untuk grafiknya, seperti itu ya dok. Iya, bukan berbeda sih, cuman akan berbeda cara menghadapinya aja, cara penanganannya. Kemudian lanjut nih dok ya, untuk terkait berat badan anak yang tadi tidak naik ya dok, atau naik tidak sesuai dengan KBM, mungkin kan terpengaruh juga dari tadi ya, salah satunya dari MPASI tadi ya doknya. Nah ini kapan pemberian MPASI yang benar itu yang seperti apa ya dok? Ini Mbak, pada pemberian makanan untuk bayi itu kan ada tahapan, ada yang namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan pertama kehidupannya dia. Setelah 6 bulan baru diberikanlah MPASI. MPASI pun dibagi-bagi lagi, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, dan 12 bulan sampai usia 24 bulan. Sehingga ini dalam rangka mencegah stunting, karena stunting itu kan harus dilihat dari 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, namanya saja MPASI. MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Sehingga makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya adalah ASI. Makanan pendamping yang mendampingi, gitu loh ya. Oleh karena itu pemberian MPASI harus diberikan setelah ASI, gitu. Jangan kemudian MPASI itu menggeser ASI. Yang keliru adalah orang kemudian menganggapnya bahwa sudah mulai diberikan MPASI sehingga ASI-nya belakangan dulu, gitu loh. Itu nggak bisa. Harus MPASI diberikan setelah ASI. Gitu. Sehingga ada tahapannya kan, 6 sampai 9 bulan itu diberikan MPASI yang model seperti ini, 9 bulan sampai 12 bulan seperti ini, 12 bulan ke atas itu makanan keluarga. Nah, sehingga itu pun juga ada tahapannya lagi. Oh, ini adalah masa uji coba, percobaan. Sehingga kalau tiap awal diberikan MPASI pun juga tidak usah harus 3 kali apa 2 kali, 1 kali aja cukup gitu. Namanya juga MPASI di awal, gitu loh ya. Itu 1-2 minggu kan hanya sekali pemberian, kan tidak masalah, gitu loh ya. Jadi jangan kemudian karena sudah diberi MPASI harus diberikan terus, gitu loh ya. Kemudian ASI digeser, tidak, gitu loh ya. Karena ASI masih keluar. Ya, jadi MPASI itu adalah makanan pendamping diberikan setelah ASI. Setelah ASI, berarti bisa disebutkan tepat ya dok ya, pemberian MPASI itu tepat waktunya seperti itu ya. Jadi ASI eksklusif dulu 6 bulan, setelah itu pemberian MPASI, tapi tetap harus diberikan ASI sampai dia usia 2 tahun. Di dalam kesehariannya itu MPASI itu diberikan setelah ASI. Jadi kan ada tahap, ada waktunya nih Mbak. Jam sekian anak ini mendapatkan ASI. Kapan MPASI-nya? Setelah ASI ini. Oh, seperti gitu, itu maksudnya. Jadi misalnya
tidak kemudian dia dikasih makan dulu baru ASI. Ya, ASInya dulu baru kemudian MP-nya muncul gitu loh, makanan pendamping. Jadi misalnya ya. Anak itu diberikan ASI jam 7 katakan misalnya. Kapan MP ASI-nya? Tergantung umurnya berapa. Ya, berarti pemberian MP ASI-nya setelah jam 7 ini, setelah ASI-nya diberikan. Setelah ASI gitu. diberikan. Kan nggak mungkin anak akan tidur terus. Ada saatnya dia bangun. Nah, ini setelah diberikan ASI ini. Nah, jangan kemudian MP-nya dulu baru ASI. Oh, seperti itu. Karena ASI-nya masih penting di sini gitu. Oleh karena itulah itu ada namanya MPASI. MPASI. Terkait tadi ya Dok yang tema Hari Gizi Nasional yang tahun ini kan ya tadi MPASI yang kaya akan protein hewani. Nah, mungkin dokter ada triknya untuk menyiapkan MPASI yang kaya akan protein hewani itu yang bagaimana? Nah, jadi gini. Bayi itu perutnya masih kecil, ya, sehingga tidak mungkin dia diberikan makan yang dalam jumlah banyak. Protein hewani, ketika kita memberikan protein hewani, maka pasti lemaknya juga ada, lemaknya juga tinggi. Ketika kita memberikan makanan yang berasal dari hewani, kalorinya juga akan tinggi juga. Gitu dibandingkan ketika kita memberikan makanan yang berasal dari sumber nabati, sehingga jumlah yang sedikit saja kita sudah bisa mendapatkan nilai kalori yang cukup untuk pertumbuhan dari si anak itu. Karena dia padat kalori juga dibandingkan dengan yang nabati. Nah, protein hewani yang seperti apa sebenarnya? Terutama adalah yang dari daging merah, susu ikan, dan mungkin telur. Tetapi bukan dari satu sumber, karena ada beberapa penelitian itu pemberian sumber protein hewani yang satu macam itu hanya akan menurunkan stunting itu sekian. Ketika dua sumber protein hewani itu akan penurunan stuntingnya lebih banyak, lebih maksimal. Semakin banyak 3 misalnya, itu semakin lebih bagus lagi, gitu ya. Karena tidak serta-merta bahwa protein hewani A itu bisa mencakup semua yang dibutuhkan. Contoh misalnya gini, protein hewani yang berasal dari susu itu banyak mengandung kalsiumnya. Protein hewani dari susu banyak mengandung kalsiumnya. Kalsium dari susu itu bisa sebagai pemacu untuk memacu hormon-hormon yang akan mempengaruhi pertumbuhan tulang maupun badan, sehingga akan mencegah stunting. Tetapi ini banyak kalsiumnya, gitu loh ya. Tetapi zat besinya lebih banyak di daging merah, gitu loh ya. Kalau kita hanya fokusnya di susu, tidak fokus di daging merah juga misalnya, gitu, dia nanti si anak tingginya kita terpenuhi, stunting yang cuma didasarkan atas tinggi badan bisa dikurangi, tapi dia kekurangan zat besi, sehingga kemudian dikombinasilah dengan juga ada daging merah. Daging merah banyak mengandung zat besi dibandingkan mengandung kalsiumnya, gitu, sehingga tidak dianjurkan untuk pemberian protein hewani dari satu sumber, gitu loh ya. Berarti harus berbagai sumber. Harus berbagai sumber, biar gitu loh ya. Terpenuhi kebutuhan mineral yang lainnya, begitu ya. Jadi tidak hanya yang bagus daging merah. Nanti kemudian daging merahnya naik nih, harganya menjelang ini kan sebentar lagi kan puasa, lebaran, harga daging akan naik terus. Bagaimana kemudian, gitu loh ya. Ya repot ini kalau hanya proteinnya itu fokusnya itu hanya di daging merah, gitu loh ya. Itu oleh karena itu apa sih susu yang berasal protein hewani yang dari bentuk susu gini, ya ini kandungan kalsiumnya, gitu loh ya. Gitu. Kalau sementara kalau ikan udah lebih mahal lagi, ikan laut harganya, gitu loh ya. Gitu, susah nyarinya, jauh lebih mahal lagi, gitu loh ya. Oke. Kalau ikan seperti ikan lele seperti itu boleh kan ya Dok ya, sudah diperkenalkan di MPASI usia 6 bulan, ikan lele, ikan gurami kayak gitu yang biasa di pasar itu sudah ada, kayak gitu sudah
mulai diberikan bayi menginjak MPASI sudah boleh ya dok? Kan ada tahapannya Mbak, 6 bulan sampai 9 bulan itu bentuk MPASI-nya itu adalah makanan saring, ya kan? Nah, yang nasi tim dengan berbagai macamnya disaring lagi, jadilah MPASI ini, gitu saring, ya. Saring. Nanti 9 bulan sampai 12 bulan yang tim kasar atau makanan yang kasar gitu loh ya. Gitu. Jadi tidak perlu disaring. Setelah itu baru makanan keluarga. Jadi boleh nggak apa-apa, asalkan dia bisa disaring atau tidak ini. Nah, kalau lele nggak bisa disaring ya nggak usah diberikan toh, gitu loh ya. Gitu. Jadi tergantung nanti, oh ternyata masak lele itu lebih enaknya bentuk utuh, ya sudah nanti tunggu aja di makanan keluarga. Berarti MPASI pada anak usia di atas 12 bulan. Gitu loh. Oh, lebih gampangnya di usia 6 sampai 9 bulan itu karena disaring ya sudah bentuknya misalnya daging disaring. Oh, bentuknya susu formula kalau anak tidak memiliki alergi terhadap susu formula atau susu sapi gitu ya, boleh diberikan gitu ya. Seperti daging juga mungkin bisa kita giling dulu nih dok, seperti ikan juga bisa kita giling dulu untuk mempermudah ibu untuk menyaring makanan seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan sumber lemak yang lain mungkin seperti santan atau minyak gitu ya dok ya, sudah mulai diberikan ya. Boleh, nggak apa-apa karena lemak-lemak jadi gini, saya sering ngobrol sama orang tua pasien itu kadang-kadang anak-anaknya itu tidak boleh makanan yang berlemak karena takutnya besoknya dia kolesterolnya tinggi dan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Padahal berbagai penelitian membuktikan bahwa pemberian lemak pada anak di usia kurang dari 3 tahun itu bagus dan tidak akan berkorelasi positif dengan adanya kolesterol yang tinggi pada usia dewasanya. Gitu. Dipakai untuk apa? Dipakai karena kan dia sedikit tetapi nilai kalorinya 2 kalinya nabati, gitu kan? Sehingga dia mendapatkan nilai kalori yang tinggi, mendapatkan lemak yang cukup bagus, sehingga berat badannya juga akan lebih gampang naiknya. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak karena memang perutnya kecil, lambungnya masih kecil, dan lemak ini juga bagus untuk perkembangan dari sel-sel otak dari bayi atau anak usia kurang dari 3 tahun. Gitu ya. Jadi tadi MPASI-nya harus tinggi protein hewani dan jangan lupa menambahkan lemak tadi ya dok ya, betul ya, disesuaikan dengan tekstur daya terimanya anak tersebut ya. Tadi dari yang lumat disaring, kemudian bertingkat kalau usianya sudah 9 bulan ke atas ya, itu bisa dicincang kasar ya dok untuk menu keluarga mulai di usia 1 tahun ke atas. Kemudian dokter, bagaimana jika bayi atau anak itu tidak mau makan atau GTM dok, gerakan tutup mulut. Nah itu bagaimana caranya agar berat badan itu tidak turun atau stabil seperti itu dok? Ya, gini, yang perlu diingat lagi seperti tadi itu, jadi gini mbak, makanan yang tinggi protein yang dari hewan pasti tinggi lemak. Oh begitu. Itu prinsip adalah seperti itu, karena yang dari binatang itu tinggi lemak, tinggi protein. Mereka tidak bisa dipisahkan ini. Bisa dipisahkan, ya. Nah, sekarang makanan yang berasal dari binatang, dari lemak itu gurih. Gurih. Ya, pasti gurih. Nah, sehingga pada anak-anak yang menjelang mau diberikan MPASI, makanya kan namanya saja MPASI, makanan pendamping ASI. Makanan pokoknya apa? ASI, gitu loh ya. Nah, sehingga ada yang namanya fase 1 minggu atau 2 minggu pertama dari usia 6 bulan itu adalah latihan. Latihan itu adalah mencoba saja makanan. Oh, dia dikasih 1-2 sendok, habis nggak? Ya sudah. Gitu loh. Dan pemberian makanannya itu pemberian MPASI pada anak usia sampai 12 bulan itu pemberiannya adalah 30 menit. Nah, 30 menit, habis tidak habis selesai. Jangan dipaksakan untuk menghabiskan, gitu loh ya. Ketika anak dipaksakan untuk menghabiskan, maka dia akan protes. Sayangnya anak-anak atau
bayi usia, kan bayi itu yang kurang dari 1 tahun kan, itu tidak bisa protes, dia tidak bisa ngomong gitu loh, hanya bisanya nangis sama tidak mau membuka mulut gitu loh. Sehingga ketika dia protes, ketika dia sudah tutup mulut, berarti dia sudah protes, berarti ada kesalahan di dalam pemberian makanan tadi. Ataukah mungkin si bayi ini dipaksa untuk menghabiskan makanan yang 1 mangkok itu, ataukah mungkin makanan yang tidak dia sukai tetap dipaksakan diberikan. Contoh misalnya si orang tua atau si mbahnya itu memberikan sayuran macam-macam, padahal si bayi belum butuh sayuran, kan 1 macam aja udah cukup gitu loh. Kan modelnya orang-orang tua kita diberikan sayur-sayuran, ada wortel dan sebagainya gitu loh ya. Nah, munyah aja susah gitu loh ya. Ngapain macam-macam gitu loh ya. Kan sayuran belum terlalu penting, belum terlalu harus banyak gitu. Cukup 1 macam aja kan nggak apa-apa. Katakan si bayinya senang kalau dia makan sayurannya bayam, ya sudah dikasih bayam aja terus, nggak apa-apa. Yang penting dia mau gitu loh ya. Nah, orang tua maunya pengennya macam-macam sayurannya biar ada variasi. Nah, itu kan karepnya orang tua, maunya orang tua. Maunya si bayi, saya maunya hanya bayam, ya sudah bayam dulu saja kan nggak masalah. Karena bayi ini itu kan belum bisa diajak berpikir, dia pakainya insting, ya kan? Kalau bayi diajak berpikir, diajak diskusi kan malah medeni itu mbak, gitu ya. Itu coba kalau susah gitu loh ya, maka dia hanya bisa ya tidak, insting saya maunya yang gampang dicerna, gampang dikunyahnya, ya sudah saya maunya itu gitu loh ya. Nah itu begitu. Yang kedua, ketika anak sudah usianya sudah 1 tahun kan berarti dia sudah mulai bisa berjalan, sudah bisa duduk segala kan gitu. Tapi kan ini kan belum bisa diajak berpikir juga, dia masih menggunakan insting juga gitu loh ya. Sehingga ketika anak diajak makan harus duduk seperti kita duduk gini nih, ya susah gitu loh ya. Itu kan malah menakutkan kalau anak mau duduk kemudian makan gitu. Anak umur 1 tahun, biasanya umur 14 bulan sudah bisa duduk kemudian makan, seperti itu malah ngedeni itu mbak gitu ya. Itu gangguan jiwa apa enggak itu nanti besoknya gitu ya. Harusnya kan anak usia segitu kan jalan-jalan, makan sambil jalan-jalan gitu loh ya. Sehingga dia nafsu makannya tetap ada karena makannya sambil jalan-jalan. Nanti setelah usia sekolah kan dia baru akan dilatih makan sambil duduk gitu loh ya. Gitu. Kalau kita dewasa makan sambil jalan-jalan kan malah medeni lagi. Kalau kita dewasa makan sambil duduk, yang benar kan. Kalau kita makan sambil jalan-jalan, tahu-tahu kita disuruh masuk ke bangsal jiwa gitu loh. Kan beda mbak ya, gitu ya. Kalau anak-anak masih usia 13 bulan makan sambil jalan sambil lari-lari kan tidak dianggap gangguan jiwa. Oleh karena itulah ada tahapan fase kehidupan. Jadi anak di dalam dunianya sendiri. Dunianya anak adalah fase usia sekian itu makan sambil jalan-jalan gitu loh ya, bukan sambil duduk gitu ya. Itu kan Anda kalau lihat anak usia 14 bulan ngomong sama boneka, gila nggak? Enggak. Kalau kita ngomong sama boneka gila nggak? Gila gitu loh ya. Nah itulah bedanya ada di situ. Jadi biarkanlah anak jalan ke kemana, diikuti aja. Yang penting dia bisa makan habis. Nanti kalau nggak jadi dipakai tuh lagi, biarin saja. Nanti dia akan lapar lagi, minta makan lagi. Gitu. Berarti memahami fase di mana anak lapar dan anak kenyang seperti itu gitu. Dan anak mau main dulu ya kita silahkan untuk main dulu seperti main sambil makan kan nggak masalah. Seperti gitu itu. Ya. Gitu. Nanti kalau dia kemudian perutnya sakit, setelah makan dia perutnya sakit kan dia baru tahu, ternyata kalau makan kemudian lari-lari perutmu akan sakit. Nanti dia akan duduk, kamu berhenti dulu makan, dihabiskan dulu, baru setelah itu boleh lari-lari lagi gitu loh ya. Itu kan anak kan belajar dari pengalaman aja. Karena tadi proses makan tadi juga belajar ya dok ya di fase awal gitu. Tadi sudah itu ya dok beberapa pertanyaan tadi yang saya lontarkan ke dokter ya. Terima kasih sekali sudah dijawab ya. Luar biasa bermanfaat sekali ya Dopokan kita hari ini dengan dokter. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya dok dan berkenan berbagi informasi dengan sahabat sehat semuanya ya. Kemudian dapat disimpulkan juga dari Dopokan kita di pagi hari ini ya dok ya, bahwa jadi MPASI itu namanya MPASI tadi makanan pendamping ASI, yang utamanya tadi ASI, tapi tadi ada tahapan-tahapannya menyesuaikan dengan usianya juga.
juga menyesuaikan dengan kemampuan makan anak juga. Nah, tadi MPASI tadi juga tadi wajib diberikan protein hewani ya, sumber-sumber protein hewani, dan tidak hanya satu macam aja, jadi berbagai macam sumber protein hewani agar kebutuhan anak tersebut juga bisa dipenuhi dari sumber-sumber yang berbagai macam juga ya, seperti itu. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas pada hari ini ya gitu. Mari kita selalu ikuti acara ini ya, dengan narasumber dan materi yang berbeda lagi gitu ya. Jika sahabat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema, judul, isi materi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, sahabat RSUD Banyumas bisa menulis di kolom chat ya, dan jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.